Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 20. Suasana menegangkan. Winda menggerutu kesal sambil berjalan keluar dari kamar pria dingin itu. Dia pikir lebih baik dia membantu Ken memasak makanan untuk malam ini. Winda menghentikan langkahnya di ambang pintu menuju dapur. Dia melihat Ken yang tengah menyiapkan makan malam bersama dengan Naya. Mereka tertawa bersama dan berbincang akrab. Sudah lama kakak tidak melihatmu tertawa seperti itu, Nay. Senang rasanya bisa melihatmu seperti itu, walaupun bukan bersama kakak. Batin Winda merasa terharu. Lagi asik melamun sambil menatap keindahan di depan mata. Tiba-tiba saja, Winda dikejutkan dengan langkah kaki seseorang yang ternyata ada di belakangnya. Sedang apa kau di sini? Kenapa tidak melanjutkan langkahmu ke dapur? John berucap ketus. Kau selalu saja mengagetkanku. Winda menoleh sinis. Minggir. John mendorong tubuh Winda hingga terdorong masuk ke dapur. Kakak ipar silahkan duduk. Makan malam sudah siap, ucap Naya bersemangat. Duduklah. Apa kau mau terus berdiri? Cetus John pada Winda. Winda pun segera duduk di kursi makan samping John duduk. Tuan silahkan dimakan, ucap Ken mempersilahkan John untuk makan. Terima kasih Ken. Namun ketika hendak menyuap tiba-tiba saja John merasa tangannya berdenyut. Hingga garpu yang ia pegang menggunakan tangan kirinya terlepas. John memegangi tangan kirinya itu. Luka bekas tersayat itu kembali berdenyut. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Ken nampak cemas. Dengan sigap dia langsung menghampiri tuannya itu. Berikan tanganmu padaku. Winda meraih tangan John dan melihat dengan seksama luka tersebut. Kau terlalu memaksakan tanganmu ini. Lanjutnya, biarkan aku mengobati tangan Anda, Tuan. Ken hendak pergi mengambil kotak P3K. Tapi ditahan oleh Winda. Tidak perlu Ken. Kau makan saja. Nanti aku yang akan mengobati tangan John. Kau tidak perlu cemas, ucap Winda. Baiklah Nona. Terima kasih sudah mau merawat Tuan, ucap Ken tersenyum lalu kembali duduk di kursinya. John mengernyit menatap Winda dengan heran. Jika kau mengobatinya nanti, bagaimana aku akan makan sekarang? Protes John. Cih, dasar pemarahan. Aku akan menyukaimu Tuan John. Winda mencondongkan bibirnya meledek John. Pria itu terdiam. Dia tidak jadi marah. Kenapa tidak terpikirkan dari tadi? Jika semudah ini untuk membuat Winda perhatian padanya. John merasa sangat beruntung karena Winda akan menyuapinya makan malam ini. Baiklah, kali ini aku akan membiarkanmu menyuapiku. Tapi hanya untuk kali ini saja, ucap John ketus dengan wajah seakan tidak peduli. Tapi padahal di dalam hatinya dia melompat kegirangan. Winda pun mulai memotong menjadi beberapa ukuran kecil steak yabek dimasak oleh Ken. Lalu menusuknya dengan garpu dan menyuapkannya pada John. John hanya diam menatap sendu gadis yang tengah menyuapinya itu. Apalagi ketika Winda menyuap potongan steak dan memasukkan ke dalam mulutnya sendiri. Pria itu tersenyum miring dengan penuh arti. Dia makan menggunakan garpu yang sama. Gumamnya licik. Arti dari perkataannya itu sangatlah licik. Garpu yang sama, tanpa disadari mereka berdua sudah berciuman. Karena apa? Karena garpu itu pertama menyentuh bibir John lalu menyentuh bibir Winda selanjutnya. John sudah benar-benar tidak bisa mengontrol diri lagi. Rasa cintanya pada Winda mengubah dirinya sedikit demi sedikit. Perubahannya itu pun sangat dirasakan oleh Ken, asisten pribadinya yang sangat setia itu. Ken dan Naya terdiam melihat sepasang suami istri itu. Saya rasa Anda sudah jatuh cinta pada Nona Winda, Tuan. Sorot mata Anda tidak bisa berbohong. Gumam Ken. Cih.
Naya membanting garpu dan pisau yang ia pegang ke atas piring. Membuat semuanya memandang ke arahnya. "Ada apa denganmu?" tanya Winda keheranan. "Ada apa Nona Naya?" tanya Ken juga yang terkejut dengan sikap Naya. Sedangkan John hanya diam menatap dengan dingin dan memilih berbicara di dalam hati. "Kenapa dia menatapku seperti itu?" Matanya setajam kakaknya yang bodoh ini. "Aku sangat membencimu kakak ipar," teriaknya sambil menunjuk John. Amarahnya yang sedari tadi ia tahan akhirnya keluar juga. Ken dan Winda terhentak kaget. Secara kompak bersamaan dia menatap ke arah John. Sedangkan yang ditatap hanya memasang wajah datar dengan tatapan dingin kepada Naya. Winda mengernyit heran. Ada apa dengan kedua orang ini? Terjadilah ketegangan antara John dan Naya saat itu. Seperti ada petir dan kilat yang menyambar-nyambar di antara tatapan tajam mereka masing-masing. Akan tetapi sudut bibir John tertarik sedikit. Dia tersenyum tipis, karena tahu akan penyebab dari kemarahan Naya. "Aku tidak percaya kau melakukan itu padaku kakak ipar," bentak Naya kembali. Suasana semakin tegang. Tapi John masih dengan santainya membuka mulutnya sambil menyenggol lengan kanan Winda. Meminta gadis itu kembali menyuapinya. "Naya diamlah." Winda meninggikan suaranya membentak sang adik agar diam. Tapi Naya masih tidak peduli. "Kau sudah membuatku malu kakak ipar. Kau sangat tega padaku. Semua orang membicarakanku. Mereka menyindirku sebagai anak bangsawan." "Hua!" Tangisan Naya pecah. "Anak bangsawan," ucap Naya kebingungan. Ia menatap John dan Naya secara bergantian. "Hiks hiks hiks, aku sangat malu." Naya kembali meraung. John yang sedari tadi diam, sudah tak bisa menahan tawanya. Melihat tingkah Naya, cekak. "Bukankah kau yang mau segera bersekolah kembali? Sampai-sampai kau melawan kakakmu," ucap John dengan terkekeh. Ken baru menyadari keadaan. Dia tahu apa yang sedang dibicarakan kedua orang itu. Sedangkan Winda menjadi satu-satunya orang yang tak mengerti. Membuat gadis itu merasa kesal. "Sebenarnya ada apa? Apa yang sedang kalian sembunyikan dan tidak aku ketahui?" ucap Winda kesal. "Aku sudah selesai makan," ucap John seraya hendak beranjak. "Tunggu. Aku sedang bertanya, kenapa kau malah mau kabur?" Winda menarik John untuk kembali duduk di kursinya. Pria itu menurutinya, ia kembali duduk di kursi tapi tidak menghadap ke depan. Tapi malah menghadap ke Winda. Seakan sedang mengejeknya. "Hiks hiks hiks. Naya masih menangis. Jawab aku sebenarnya ada apa? Kenapa kau membuatnya menangis?" Winda sedikit tersulut emosi karena melihat adik kesayangannya itu menangis. Apalagi jika dia menangis karena John. Winda benar-benar tidak terima. "Aku." John menunjuk dirinya. "Kenapa kau menatapku seperti itu? Seolah-olah aku sudah melakukan hal jahat pada adikmu." John berucap dengan senyuman licik. "Jelaslah. Karena kau membuatnya menangis," ucap Winda. Tanpa sadar Winda menggenggam kuat gagang pisau. "Katakan sebenarnya ada apa?" Winda menatap tajam John. Ken yang melihatnya pun dengan sigap meraih pisau tersebut dari tangan Winda. "Hehehe. Tidak ada yang serius Nona Winda. Tuan tidak mungkin melakukan hal buruk pada Nona Naya." Ken mencoba membuat Winda mengerti dan tidak salah paham. Karena dia tak ingin Winda marah dan berkelahi dengan John. Mengingat terakhir kalinya pertengkaran mereka berdua, mengakibatkan seluruh perabotan di apartemen John hancur dan harus diganti baru. Tentunya Ken tidak mau hal itu terjadi. Karena dia yang akan sangat terbebani. Tidak buruk apanya coba. Dia sudah membuatku malu, tentu saja itu adalah hal buruk. Sahut Naya tak terima. "Tenang Nay,
Kakak pasti akan memberikan orang ini pelajaran. Jika dia benar-benar melakukan hal buruk padamu. Ucap Winda melawankan sang adik. Terus kau mau apa padaku? Ucap John santai dan menantang. Oh, kau benar-benar cari mati John Lewis. Kau kira aku tidak berani memberimu pelajaran? Kau salah. Ucap Winda tak mau kalah. Tuan, Nona, jangan seperti ini. Kita bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin. Ucap Ken menengahi keduanya agar tidak terjadi perkelahian. Diam kau. Bentak keduanya bersamaan. Dengan cepat Winda meraih tangan kiri John. Ia menggenggam erat tangan tersebut. Membuat John bergetar menahan sakit. Karena luka sayat di telapak tangannya itu. Katakan sebenarnya apa yang kau lakukan padanya. Hingga dia menangis seperti ini. Sebelum aku meremukkan tanganmu John. Ucap Winda mengancam dan menatap tajam pria yang sudah menjadi suaminya itu. John tersenyum dengan sedikit kesakitan. Kau tanya sendiri pada adikmu yang tidak jelas itu. Ucap John menahan sakit. Meskipun kesakitan John tetap tidak mau melawan, karena hatinya tak sanggup untuk menyakiti Winda. Dia lebih baik mengalah. Tapi dengan melihat Winda marah, membuat John senang. Karena gadis itu akan sangat cantik jika marah dan kesal. Naya katakan pada kakak, apa yang dia telah perbuat padamu. Agar kakak bisa meremukkan tangannya. Ucap Winda menoleh kepada Naya. Gadis itu mendongakkan kepalanya menatap sang kakak. Hiks. Dia. Ucapannya terhenti. Dia menyuruh seseorang untuk mengikutiku kemanapun aku pergi di sekolah. Membuatku terlihat konyol dan memalukan di depan semua orang. Memangnya aku siapa? Apa aku ini anak pejabat? Sampai harus memiliki seorang bodyguard. Sangat memalukan bukan? Hua? Hiks. Lanjutnya menjelaskan dengan nada kesal dan isak tangis. Apa? Winda tak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia langsung melepaskan perlahan tangan John. Maafkan aku. Aku tak bermaksud. Winda merasa tak enak hati pada John. Dasar gadis bodoh. Selalu saja bertindak tanpa berpikir panjang. John menarik tangannya dengan keras. Lalu beranjak dan pergi meninggalkan semua orang ke dalam kamar. Winda menatap nanar kepergian John yang menghilang dari balik lorong. Kemudian dia kembali menatap Naya dengan tajam. Kau, dasar anak nakal. Winda memukul kepala Naya. Aduh kak sakit tahu. Memangnya aku salah apa? Yang salah itu kakak ipar. Naya membela diri sambil memegangi kepalanya yang sakit. Dasar bodoh. Kakak iparmu seperti itu karena dia peduli padamu. Au, dasar bodoh. Ucap Winda. Tapi kak, aku itu malu. Entahlah, kepalaku sakit. Ken tolong kamu urus nih anak. Hampir saja dia membuatku hilang akal tadi. John pasti marah padaku. Ucap Winda pada Ken. Ia pun langsung bergegas pergi menyusul John masuk ke dalam kamar. Meninggalkan Ken dan juga Naya. Nona Naya, apa Anda baik-baik saja? Ken bertanya pada Naya sambil menyentuh pundak gadis cantik itu. Apa aku terlihat baik-baik saja? Ucap Naya mendongak menatap Ken. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di rooftop? Saya yakin Nona akan merasa lebih baik. Ucap Ken tersenyum dengan cerahnya. Naya terdiam memikirkan tawaran dari Ken. Baiklah. Ia mengangguk setuju. Ken menatap lekat wajah Naya yang basah karena air mata. Ia tersenyum sambil bergumam dalam hati. Lucu sekali. Aku tahu dia tidak benar-benar sedang menangis dan sedih. Melainkan dia hanya ingin mengerjai kakaknya itu. Mereka berdua adalah kakak dan adik yang sangat susah ditebak. Sama-sama memiliki sisi yang tersembunyi. Beralih di dalam kamar.
John sedang berdiri menatap keindahan kota Seoul di malam hari dari balkon kamarnya. Kerlap-kerlip lampu kendaraan dan gedung-gedung pencakar langit menambah keindahan kota tersebut. Mata John membulat mendengar deheman seorang wanita dari belakang. Dia tahu jika itu adalah Winda. Wajahnya yang santai langsung berubah datar. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Winda dengan canggung dan berjalan mendekati John. John melirik sekilas. "Apa kau tidak lihat? Aku sedang menikmati udara segar, karena dadaku terasa sesak menahan tanganku yang perih." Ketusnya. "Maaf. Apa sangat sakit?" Winda merasa sangat tak enak hati. Dia mencoba menatap wajah John tapi pria itu malah menghindarinya. "Menurutmu?" ucapnya lagi ketus. Tanpa Winda tahu sebenarnya John sedang tersenyum. Dia tidak marah melainkan hanya ingin membuat Winda terus merasa bersalah. "Pasti sakit. Coba aku lihat." Winda meraih tangan John. Winda meniup luka tersebut untuk menghilangkan rasa perihnya. "Aku akan membantumu mengobatinya. Soal tadi maafkan aku. Seharusnya kau juga langsung saja katakan sejujurnya. Jangan hanya diam dan membiarkanku menyakitimu," ucap Winda. "Apa? Jadi ini termasuk salahku? Kau yang sudah menyakitiku, apa kau lupa? Ini baru terjadi tadi," ucap John tak terima disalahkan. "Jelas memang salahmu," ucap Winda mendongak menatap wajah John. Tak sengaja pandangan mereka bertemu. Winda dan John terdiam saling menatap lekat satu sama lain. "Baiklah, terserah kau saja." John mengalihkan pandangannya. Dia tiba-tiba menjadi gugup. Karena dadanya yang berdebar-debar. "Ayo masuk. Aku akan mengobati lukamu." Winda berjalan masuk kembali ke dalam kamar sambil menggandeng tangan John. "Aku tidak sabar untuk membawamu menemuinya. Dia pasti akan menyukaimu, aku rasa kita memang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Winda, kau sangat cantik dan aku yakin hatimu juga tulus." Bersambung.